Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Selamat datang kepada peserta didik kelas 6. Sebelumnya perkenalkan, nama Bu Guru adalah Dunanda Sulu Pangesti. Kalian bisa memanggil dengan sebutan Ibu Sulu. Ibu mengampu mata pelajaran Akidah Akhlak untuk kelas 5 dan kelas 6. Baiklah, anak-anakku yang soleh dan solehah, marilah kita membaca doa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapatkan bermanfaat dan berkah. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anakku yang sholih dan sholihah, walaupun di masa pandemi seperti ini, Ibu harap kalian tetap semangat dalam menimba ilmu ya. Dan jangan lupa untuk menjaga kesehatan diri sendiri dan lingkungan sekitar dengan melakukan 5M. Apabila kalian tidak berkepentingan untuk keluar, Ibu harap kalian tetap di rumah saja. Untuk meningkatkan semangat nasionalisme kita, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. 1, 2, 3. Selanjutnya, Ibu minta kepada kalian untuk merapikan pakaian dan juga posisi duduk agar ilmu yang kita pelajari hari ini terserap dengan maksimal dan juga agar terasa seperti suasana di sekolah. Kalian pasti kangen kan suasana di sekolah? Nah, Ibu jadi teringat akan ungkapan Bapak Pendidikan kita yaitu Ki Hajar Dewantoro. Beliau mengungkapkan bahwasanya apapun yang dilakukan oleh seseorang itu hendaknya bermanfaat. Bagi siapa? Bagi dirinya, bagi bangsanya, dan juga bagi manusia pada umumnya. Semoga kita semua bisa seperti itu ya. Pada pertemuan pertama kali ini, tanggal 28/2021, Ibu akan menyampaikan materi apa saja yang akan kita pelajari dalam satu semester ke depan. Baiklah, untuk satu semester ke depan kita akan mempelajari 5 materi akidah akhlak. Yang pertama yaitu kalimat thayyibah istighfar. Yang kedua, Asmaul Husna, Al-Ghafar, dan Al-Afu. Yang ketiga, mengimani qada dan qadar. Yang keempat, perilaku terpuji. Yang
yang terdiri dari pemaaf, tanggung jawab, adil, dan bijaksana. Lalu yang terakhir atau yang kelima, kita akan mempelajari tentang perbuatan tercela atau akhlak tercela yang terdiri dari pemarah, fasik, dan pilih kasih. Selain pengenalan materi, Ibu juga akan menyampaikan terkait dengan presensi. Untuk presensi, nanti setiap pembelajaran Ibu akan share link Google Form ke grup, entah itu grup WA ataupun bisa lewat Google Classroom. Banyak sosial media ya yang bisa kita gunakan. Selain itu juga tentang tugas. Untuk tugas selama daring ini wajib dikerjakan. Nah, untuk materi yang pertama yaitu kalimat thayyibah istighfar. Itulah yang akan kita pelajari saat ini. Tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, melalui kegiatan menonton dan menyimak video pembelajaran, peserta didik dapat A. Menyebutkan bunyi dan arti kalimat thayyibah istighfar dengan tepat. B. Menyebutkan dalil nakli tentang kalimat thayyibah istighfar dengan tepat. Yang C. Menganalisis waktu untuk membaca kalimat thayyibah istighfar dengan benar. Yang D. Menyebutkan ciri orang yang mempunyai sikap rendah hati dan pemaaf. Dan yang E. Menyebutkan hikmah membaca kalimat thayyibah istighfar dengan tepat. Yang kedua, melalui kegiatan bernyanyi atau menyanyikan lagu pembelajaran, peserta didik dapat menghafalkan kalimat thayyibah istighfar dan hikmahnya dengan tepat. Nah, anak-anakku yang solih dan solihah, Ibu mau tanya nih, di antara kalian, apakah ada yang pernah berbuat dosa atau melakukan kesalahan? Wah, banyak sekali. Apakah kalian langsung meminta maaf? Bagus. Memang seperti itu, setelah kalian melakukan kesalahan, alangkah baiknya kalian langsung meminta maaf kepada orang tersebut. Ibu ada video nih, ayo kita tonton bersama. Ramainya orang hari ni. Penuh surau. Yelah, dah nak raya. Semua orang kat bandar tu dah mula balik kampung. Kau tak balik kampung? Ini kan kampung aku. Nak balik kampung mana lagi? Tapi tahun ni sedih lah. Ehsan beraya kat luar negara. Tinggal aku seorang-seorang. Ish, apa pula? Kita orang kan ada. Betul tu, betul. Esok kelas ngaji dah tak ada. Kita main gasing nak? Tak boleh main dah. Aku nak kena tolong mak aku. Bakar lemang, anyam ketupat dan banyak lagi lah. Baguslah kau ni Mail. Anak Miss Ali. Mestilah. Syurga kan di bawah telapak kaki ibu. Kalau tak ada ibu, tak adalah syurga. Kan? Itu pun tak tahu. Ish, kau ni. Upin, Ipin, jom balik. Jom Ipin. Kata nak main. Ih. Upin, Ipin, dari tadi Opa perhatikan tunduk senyap je. Tak bercakap, tak ceria. Kenapa? Tak sihat ke? Opa, Mail kata syurga di bawah telapak kaki ibu. Betul lah tu. Jadi, kita orang nak yatim. Tak ada ibu. Tak ada syurga lah. Apa cakap ni? Syurga ada untuk semua orang. Asalkan kita buat baik. Dah, jangan nangis-nangis. Jadi, syurga kita orang kat mana? Upin, Ipin, dah siap ke? Cepat! Cepat! Terus minta maaf. Sayang apa? Minta maaf
Opa. Sayang cucu Oma. Sayang Opa juga. Minta maaf, Kak. Kita orang janji jadi budak baik. Dengar kata. Betul-betul-betul? Yelah. Jom selfie. Amin. Kak, nak juga? Abah, Mak, selamat Hari Raya. Tunggu kita orang di syurga ya. Hai, saya Fizi. Berdirinya saya di sini untuk memohon maaf pada Upin dan Ipin. Fizi tak sengaja tersalah cakap hari tu. Lepas kena cubit dengan Mail, Fizi dah insaf. Jadi, janganlah marah Fizi lagi. Fizi sedih. Fizi, jangan nangis. Kita orang dah maafkan pun. Kita kan sahabat selamanya. Betul-betul-betul. Nah, ada video lagi nih. Ibu pergi ke pasar dulu ya. Kalian hati-hati di rumah. Jangan nakal. Siap, Bu. Hehehe, tenang saja, Bu. Ibu pergi dulu. Dadah. Ayo, Dek, masuk. Kak, beli jajan dong. Kaina nggak pegang uang, Leo. Ya. Oh, tunggu sebentar di sini, Dek. Kamu panggil penjualnya agar berhenti ya. Oke, Kak. Enak. Tapi sudah habis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok cepat, Bu? Iya, Ibu hanya belanja sedikit. Masya Allah, Ibu lupa tidak membeli minyak goreng. Mana uangnya habis lagi? Oh iya, kan ada yang di bawah bantal. Loh, di mana uangnya? Kenapa tidak ada? Kak Ina, Leo, kalian melihat uang ibu yang di bawah bantal tidak?
Tidak, Bu. Bu. Anu kenapa sayang? Tadi Kak Ina ambil untuk beli jajan karena kita tidak memiliki uang sepeser pun, Bu. Maafkan ibu ya, lupa memberi kalian uang jajan. Tapi Kak Ina juga salah karena mengambil uang ibu tanpa izin. Jadi Kak Ina pencuri ya, Bu? Maafkan Kak Ina, Bu. Kak Ina tidak mau mengulangi lagi. Bukan sayang, tapi alangkah baiknya harus izin dulu. Walaupun itu uang milik orang tua kita sendiri. Baik, Bu. Nah, setelah menonton 2 video tadi, hal apa nih yang ada di pikiran kalian? Jadi, tadi di video pertama kita menonton Upin dan Ipin. Upin dan Ipin bersedih. Kenapa mereka bersedih? Karena Fizi bilang kalau mereka itu tak ada surga. Karena apa? Karena mereka tidak punya ibu. Upin Ipin jadi sedih. Secara tidak langsung, Fizi telah melukai hati Upin dan Ipin. Nah, saat Idul Fitri berlangsung, Fizi meminta maaf kepada Upin dan Ipin. Lalu, dari video yang kedua kita ketahui bahwa terdapat 2 orang anak, yaitu kakak beradik, ditinggal oleh ibunya. Sang adik meminta jajan, tetapi kakak tidak memberikan uang dan adik pun tidak mempunyai uang. Kakak mengetahui bahwa ibunya meletakkan uang di bawah bantal. Lalu sang kakak berinisiatif mengambil dan memakainya untuk membeli jajan. Setelah itu, ibu pulang dari belanja. Saat memasuki rumah, ibu teringat bahwa ibu lupa beli minyak goreng, tapi keadaan uang sudah habis. Ibu teringat bahwa dia pernah menaruh uang di bawah bantal. Saat ditengok, uang tersebut tidak ada. Siapa pelakunya? Betul, pelakunya adalah sang kakak. Lalu sang kakak berbicara kepada ibunya, lalu meminta maaf kepada ibunya. Kedua video tersebut memperlihatkan bahwa mereka dengan cepat langsung meminta maaf kepada orang yang mereka lukai karena mereka melakukan kesalahan. Mereka tidak malu untuk mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Itulah yang harus kalian contoh ya, anak-anak solih dan solihah. Jangan lupa, selain meminta maaf, kalian juga harus mengucapkan kalimat thayyibah, yaitu Astaghfirullahaladzim. Agar apa? Agar diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari tadi kita berulang kali mengucapkan kalimat thayyibah. Lalu apakah pengertian dari kalimat thayyibah itu ya? Ada yang masih? Mari kita masuk ke materinya. Di sini ada video pembelajaran yang disampaikan oleh Umi Umu. Ayo kita simak baik-baik. Iya, betul. Kalimat thayyibah artinya adalah kalimat yang baik. Sekarang kita masuk ke kalimat thayyibah istighfar itu sendiri. Bagaimana bunyi kalimat istighfar? Ya, pintar. Astaghfirullahaladzim. Nah, kalian sering mengucapkan kalimat itu, tapi tahu nggak sih artinya? Ada yang tahu? Artinya itu adalah aku mohon ampun kepada Allah yang Maha Agung, Al-Azim. Ya, diingat-ingat Asmaul Husnanya. Al-Azim yang Maha Agung. Ya, kapan kira-kira diucapkan? Kalimat thayyibah istighfar itu bisa diucapkan kapanpun, terutama saat kita merasa bersalah dan juga berdosa. Bu Humu, tujuannya apa sih ketika kita mengucapkan istighfar?
Tujuannya yaitu sebagai bentuk penyesalannya kita karena kita telah melakukan kesalahan ataupun dosa. Nah, Bu Umu, kira-kira boleh nggak sih kita mengucapkan istighfar ketika mendapatkan sebuah hadiah atau pujian? Boleh nggak kira-kira? Ya otomatis kurang tepat. Nah, berarti ada waktu-waktu tertentu di mana kita bisa mengucapkan kalimat thayyibah istighfar. Kapan saja waktunya? Yang pertama, yaitu ketika kita bertaubat. Yang kedua, ketika kita melalaikan kewajiban, ya. Jadi misalkan kalian kok lupa belum sholat, astagfirullahaladzim, aku belum sholat nih. Biasanya kalian seperti itu ya. Nah, kemudian ketika kalian sholat atau berzikir. Dan yang terakhir, ketika kita melakukan kesalahan. Astagfirullah, tadi aku bohong sama ibu. Ada yang pernah seperti itu? Ayo. Nah, sebagai manusia biasa, kita sering sekali berbuat kesalahan, baik itu kepada Allah ataupun kepada manusia. Entah itu kesalahan kecil atau besar, disengaja atau tidak, kita pasti pernah melakukannya. Nah, kalau kita telah berbuat salah atau dosa, apa sih yang harus kita lakukan? Betul, kita harus minta maaf, baik itu kepada Allah maupun kepada sesama manusia. Terus, bagaimana caranya kita minta maaf kepada Allah dan kepada sesama manusia? Ada yang tahu caranya? Ya, betul sekali. Jika kita punya kesalahan atau dosa kepada Allah, kita harus mengucapkan istighfar, bertaubat, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi. Dan jika kita punya salah kepada sesama manusia, tentunya kita harus mengucapkan istighfar, dan alangkah baiknya kita meminta maaf secara langsung. Inilah dalil yang menganjurkan kita untuk meminta maaf, yaitu Quran Surat Al-Baqarah ayat 222. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Yang artinya, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Soleh-solehah, kita juga tidak boleh menunda-nunda dalam meminta maaf. Seperti yang terangkum dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 34. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli ummatin ajal. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Yang artinya, dan setiap umat mempunyai ajal atau batas waktu. Apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun. Jadi, kalau kita telah melakukan salah atau dosa, jangan sungkan, jangan gengsi, dan jangan malu untuk segera meminta maaf. Karena kita tidak akan tahu sampai kapan waktu kita di dunia ini akan berakhir. Nah, pernah terbayangkan atau tidak betapa banyak salah dan dosa yang pernah kita lakukan? Namun, sebanyak apapun dosa yang kita lakukan, Allah pasti akan mengampuninya. Seperti yang terdapat dalam Quran Surat Az-Zumar ayat 53 dan 54. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirud dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an ya'tiyakumul adzabus summa la tansarun. Yang artinya, katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang.
Dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang azab kepadamu. Kemudian kamu tidak dapat ditolong. Nah, adakah dari kalian yang setelah melakukan salah langsung berani meminta maaf? Wah, kalian hebat ya. Kalau ada dari kalian yang berani meminta maaf setelah melakukan salah, itu tandanya kalian mempunyai sikap rendah hati. Sikap rendah hati atau tawadu ini adalah suatu sikap menyadari keterbatasan, kemampuan diri, dan ketidakmampuan diri sendiri, sehingga seseorang itu tidak menjadi angkuh dan tidak pula menjadi sombong. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang mempunyai sikap rendah hati ya. Ada beberapa ciri-ciri orang yang mempunyai sikap dan sifat rendah hati dan pemaaf. Yang pertama, orang itu tidak suka atau tidak berambisi menjadi orang yang terkenal. Yang kedua, menjunjung tinggi kebenaran dan bersedia menerimanya, atau sportif dan jujur. Yang ketiga, orang itu tidak segan dan malu untuk bergaul dengan fakir miskin, bahkan membantu mereka. Yang keempat, orang itu akan ringan tangan dalam membantu orang-orang yang memerlukan bantuan. Dan yang kelima, tidak merasa berat berterima kasih atas kebaikan orang lain dan tidak keberatan pula untuk memaafkan mereka yang telah berbuat salah. Sekarang kita akan membahas tentang hikmahnya beristighfar. Yang pertama, hati kita akan menjadi tenang. Yang kedua, kita akan diampuni salah dan dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, kita akan diberikan kelapangan rizki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti sebuah hadis yang mengatakan, "Man lazimal istighfara ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhaikin mahraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib." Barang siapa senantiasa beristighfar, niscaya Allah menjadikan untuk setiap kesedihannya kelapangan, dan untuk setiap kesempitannya adalah jalan keluar, dan akan diberikannya rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Hadis riwayat Abu Daud. Dan hikmah yang keempat adalah tidak sombong dan selalu bersikap rendah hati. Kalian tahu nggak? Nabi Muhammad itu punya sifat maksum, yang berarti Nabi Muhammad itu terbebas dari dosa. Tapi meskipun beliau itu dijamin masuk surga, beliau setiap bangun tidur itu selalu beristighfar kurang lebihnya 70 kali. Bahkan dalam sebuah hadis berbunyi, "Ya ayyuhan nasu tubu ilallahi wastaghfiruhu fa inni atubu fil yaumil mi'ata marrah." Wahai sekalian manusia, bertaubatlah kepada Allah dan memohonlah ampun kepadanya. Sesungguhnya aku bertaubat dalam sehari sebanyak 100 kali. Hadis riwayat Muslim. Nah, Nabi Muhammad saja beristighfar sehari itu kurang lebih minimal 70 kali. Kita sudah berapa ya? Yo, coba kita ingat-ingat. Nah, soleh-soleha, untuk lagu Akidah Akhlak yang pertama, Bu Umu ambil materinya dari istighfar dan hikmahnya. Kita pakai nada naik delman. Masih ingat lagunya? Kita coba ya. Astaghfirullahalazim, aku mohon ampun pada Allah yang agung atas salah dosaku, supaya hati tenang dan diampuni Allah, dilapangkan rizki dan jadilah rendah hati. Hei, jika bersalah pada Allah bertaubatlah, jika pada sesama meminta maaflah. Dalilnya Al-Baqarah 222. Allah suka orang taubat dan sucikan diri. Bisa ya? Bagaimana anak-anakku yang solih dan solihah? Apakah kalian bisa menyanyinya? Iya, bagus. Yang penting lagu ini dihafalkan di rumah. Solih-solihah, perlu kalian ketahui kalau menjadi orang yang pemaaf dan menjadi orang yang meminta maaf terlebih dahulu itu bukanlah hal yang mudah, karena sebagian dari kita masih mempunyai rasa gengsi yang tinggi, rasa malu yang besar,
bahkan takut dipandang rendah oleh orang lain. Namun, perlu kita ketahui kalau menjadi orang yang pemaaf, mau memaafkan kesalahan orang lain, itu menandakan bahwa kita adalah orang yang hebat, orang yang berjiwa besar, dan kita bisa mengalahkan hawa nafsu. Jadi, kita bisa dikatakan pemenang yang sebenarnya. Dan Ibu Guru harap kalian termasuk para pemenang sejati tersebut ya. Sebelum pembelajaran ditutup, marilah kita mengadakan latihan terlebih dahulu. Ya, nomor 1, kalimat thayyibah artinya kalimat yang ya, B jawabannya. Nomor 2, Rasulullah SAW memberi tauladan dalam sehari membaca istighfar sebanyak ... kali. Hayo berapa? Berapa ya? Ya, 70 atau 100 kali. 3. Kalimat Astaghfirullahaladzim digunakan untuk meminta ... kepada Allah. Meminta ampun. C. 4. Amin adalah anak yang sholih. Ketika dia melakukan kesalahan, maka dianjurkan untuk mengucap apa ayo? Jawabannya adalah D. Astaghfirullah. Kelima, kalimat thayyibah apabila diucapkan akan mendatangkan kebaikan dan apa ya? Pahala. 6. Bertaubatlah kamu semua kepada Allah agar ayo. Yap, betul. Beruntung. C. 7. Sebagai umat Islam, taubat adalah merupakan suatu yang apa ayo? Jawabannya adalah yang mana? A. Betul sekali. 8. Bertaubat dengan sungguh-sungguh disebut taubat. Taubat apa ya anak-anak? Betul sekali. D. 9. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Jawabannya berapa ayo? Jawabannya adalah berapa? Betul, 222. Yang ke-10 apa ya? Rabbika wastaghfir. Jawabannya apa ayo? Jawabannya adalah apa? Yap, betul sekali. Jawabannya A. Fasabbih bihamdi. Nah, kira-kira berapa skornya? Nah, anak-anakku semua, bagaimana? Apakah kalian sudah paham tentang materi kali ini? Bagus. Lalu, bagaimana perasaannya? Wah, sama. Ibu juga bahagia belajar bersama kalian. Setelah itu, Ibu ada oleh-oleh untuk kalian. Mau tahu oleh-olehnya apa? Benar sekali. Oleh-olehnya adalah tugas rumah. Nanti tugas rumahnya berupa baiklah, untuk pembelajaran kali ini cukup sampai di sini saja. Jangan lupa tugasnya dikerjakan lalu dikirim ke grup kelas. Untuk materi minggu depan, kita akan belajar tentang Asmaul Husna, Al-Ghafar dan Al-Ghafur. Anak-anak soleh dan solehah, Ibu tiada henti-hentinya mengingatkan untuk kalian menjaga kesehatan dan melakukan 5M. Oke, pembelajaran dari Ibu cukup sampai di sini. Mari kita tutup dengan bacaan Alhamdulillahirobbilalamin atau bacaan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.